Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, nusahil alaika, kami akan mempermudah atau kami akan mudahkan untukmu af'alal khairi wa aqwali, perbuatan-perbuatan yang baik dan perkataan-perkataan yang baik. Kami akan mudahkan. Akhirnya Anda berbicara hanya dengan yang baik. Bukan laknat yang keluar dari lisan Anda, bukan celaan yang keluar dari lisan Anda, atau mungkin berubah dalam tulisan zaman kita sekarang. Tidak keji perkataan Anda, tidak kotor jorok perkataan Anda. Karena Allah mudahkan untuk Anda hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-Musyahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-Musyahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada tafsir Al-Muyassar dan masuk pada bahasan yang baru, yaitu tafsir surah Al-A'la. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati adh-dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'la ayat 1 sampai 13 yang artinya adalah sucikanlah nama Rabbmu Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan lalu dijadikannya rumput-rumputan itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu tidak akan lupa, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memberimu taufik kepada jalan yang mudah. Oleh karena itu, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api neraka yang besar, kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah riwayah dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, "Lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la, qala ij'aluha fi sujudikum." Dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bismi rabbikal azim, maka pujilah dengan menyebut nama Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepada kami, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah ia di ruku' kalian. Perhatikan ayatnya dalam surah Al-Waqi'ah ayat 74 dan 96, fasabbih bismi rabbikal azim. Kata Nabi Muhammad SAW, maka jadikanlah ia di ruku' kalian. Makanya kan di antara yakni zikir atau doa atau bacaan lebih tepatnya, di antara bacaan yang kita sebutkan ketika ruku', tentunya banyak riwayat, salah satunya adalah ini. Apa itu? Sabbihi subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bismi rabbikal azim, maka pujilah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Kata Nabi Muhammad SAW, jadikanlah ia di ruku' kalian. Makanya bacaan ruku' kita subhana rabbiyal azim. Kemudian falamma nazalat, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, sabbihisma rabbikal a'la, pujilah dengan menyebut nama Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kata Nabi Muhammad SAW, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah ia di sujud kalian. Makanya bacaan sujud kita apa? Subhana rabbiyal a'la. Jadi ini salah satu riwayat yang menyebutkan kenapa kemudian salah satu di antara bacaan rukuk dan sujud kita adalah subhana rabbil azim dan subhana rabbil a'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Sering kita menyampaikan faedah ini
bahwasanya salah satu di antara pendalilan yang menunjukkan akan tingginya Allah Subhanahu wa taala adalah penyebutan kata tinggi itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la." Pujilah atau sucikanlah dengan nama Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Allah memiliki sifat tinggi. Dan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua kata para ulama. Uluwul dzat wa uluwus sifat. Zatnya tinggi dan sifatnya tinggi. Uluwul dzat, zatnya tinggi artinya Allahnya di atas semua makhluknya. Tinggi. Di atas langit, bersemayam di atas arsy. Sedangkan uluwus sifat, sifatnya tinggi, tidak ada seorang pun makhluk yang bisa menandingi sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada uluwul dzat dan uluwus sifat. Zat Allahnya tinggi di atas semua makhluknya, dan sifat Allah Subhanahu wa taala tinggi, tidak ada yang bisa kemudian menandingi sifat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Disebutkan oleh Al-Hafidh Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, ay khalaqal khaliqata wa sawwa kulla makhlukin fi ahsanil hay'at. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dan menyempurnakan penciptaannya, semua makhluk. Artinya khususnya kemudian kita sebagai manusia, seperti inilah sempurnanya penciptaan seorang manusia dan juga kemudian makhluk-makhluk yang lain. Juga disebutkan di ayat yang lain ahsani taqwim, kurang lebih semakna. Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibn Katsir, khalaqal khaliqata, menciptakan makhluk, satu makhluk, wa sawwa kulla makhlukin, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan semua makhluk fi ahsanil hayat, dalam keadaan, dalam kondisi yang paling baik. Jadi jangan dirusak-rusak. Untuk siapapun yang terlahir, alhamdulillah sempurna, tidak kurang sesuatu apapun, maka jangan dirubah-rubah penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan, karena kita ini diciptakan dengan kondisi dan keadaan yang paling sempurna. Tatanan wajah kita, tubuh, kemudian semua yang ada di wajah kita, mata harus begitu, hidung, mulut, telinga, semuanya sempurna. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan merubah kemudian penciptaannya, yang tentunya diancam dengan laknat untuk orang-orang yang merubah. Walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Qala Mujahid rahimahullah, hadal insana lisyaqawati was-sa'adah wa hadal an'ama limarati'iha. Dan menentukan kadar masing-masing, karena semua kita sempurna ya, sesuai dengan kadarnya masing-masing, tidak lebih, tidak kurang. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan pas dengan porsinya, baik manusianya, baik binatangnya, atau bahkan mungkin jin dan juga malaikatnya. Disebutkan di sini walladzi qaddara fahada,
dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, kata Imam Mujahid, hadal insana lisyaqawati was-sa'adah. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia jalan kesengsaraan dan juga kebahagiaan. Wa hadal an'ama limaratiha, dan juga memberikan petunjuk kepada binatang ternak untuk taat kepada para penggembalanya. Wa hadhil ayah, kata Imam Ibnu Katsir, kita ambil faedah sedikit dari Ibnu Katsir. Wa hadhil ayah ka qauli ta'ala ikhbaran an Musa annahu qala li Fir'aun Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dalam surah Thaha ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan satu ayat yang kurang lebih mirip dengan surah Al-A'la ayat 3 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang Nabi Musa alaihissalam yang berkata kepada Fir'aun tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu. Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan segala sesuatu penciptaannya. Artinya Allah lah yang mencipta segala. Thumma hada, dan memberikannya petunjuk, ya manusianya, ya binatangnya. Dalam ayat ini, surah Al-A'la ayat 3, petunjuk kesengsaraan dan juga kebahagiaan. Tinggal kita yang milih. Kita mau milih yang mana? Karena kita diberikan, yakni pilihan. Betul, kita yakni meyakini akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya segala sesuatu tidak terjadi kecuali berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua kita diberikan kehendak, dengannya kita bisa memilih. Apakah kita kemudian alhamdulillah memilih ketaatan, dan na'udzubillah apakah kita kemudian memilih kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang tentunya akan berakhir kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dan kemaksiatan yang akan berakhir na'udzubillah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ay qaddara qadran wa hadal khalaiqa ilaihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kadarnya masing-masing dan memberikan kepada makhluk petunjuk. Kata Imam Ibnu Katsir, kama thabata fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir semua makhluknya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Sudah ditentukan semuanya dengan kadarnya masing-masing. Di hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi Muhammad SAW, ini tentunya takdir azali, takdir yang sedari dulu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk semua makhluk. Nanti ada yang sanawi, tahunan, yaitu setiap bulan Ramadan ketika Lailatul Qadar. Ada yang umri, ada yang takdir secara umur, ada yang yaumi, ada juga yang harian. Nah, dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ketika janin berumur 120 hari, kata beliau SAW, ketika janin berumur 120 hari, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya yang memiliki tugas khusus
untuk meniupkan ruh. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Thumma kutiba rizquhu wa amaluhu wa ajaluhu wa syaqiyyun aw sa'id." Kemudian dituliskanlah untuknya rizkinya, amalnya, ajalnya, dan kesengsaraan untuknya atau kebahagiaan. Jadi 4 hal: takdir umri, takdir umur, penetapan ulang dari yang azali sudah Allah tetapkan dari awal. Itu ketika janin berumur 120 hari, ketika ditiupkan ruh, sudah ditentukan semuanya. Rizkinya, amalnya, hidup dan matinya, ajalnya, dan kemudian surga dan neraka. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, kurang lebih dengan sabda Nabi Muhammad yang seperti ini. Dan seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ketika Allah telah tentukan segala sesuatu, kalau begitu kita itikal saja. Afala nattakilu ya Rasulullah? Tidakkah kita kemudian meninggalkan amal saja wahai Rasul? Lah kan sudah ditentukan juga. Yang gak usah beramal aja, kan sudah ditentukan. Masuk akal ya. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? La i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tidak, jangan, kata Nabi Muhammad. I'malu, beramallah, maka semuanya akan dimudahkan. Betul, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu, bahkan sengsaranya kita atau bahagianya kita. Sengsaranya kita, na'udzubillah, masuk neraka, atau yakni bahagianya kita, insyaallah amin, dengan masuk surga, sudah Allah tentukan. Tapi kan kita tidak tahu ketentuan itu. Kita tidak tahu ketentuan itu. Yang kita tahu, kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala, dapat perintah. Kita ini dapat beban perintah. Ini perintah-perintahku, ya kewajiban kita mentaatinya, melakukannya, mempraktekkannya. Ini larangan-laranganku, ya kemudian kewajiban kita untuk meninggalkannya. Itu yang kita tahu, itu beban yang ada di pundak kita. Ada perintah, ya kita lakukan. Ada larangan, ya kita tinggalkan. Dengannya tentunya kita berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga berakhir di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau meninggalkan amal, maka berarti Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda berarti yang pilih. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, seseorang tidak boleh beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Karena berdalih, kan sudah Allah tentukan. Maka ketaatan saya, ya Allah sudah tentukan. Kemaksiatan saya pun demikian. Jadi ketika saya tidak melakukan kewajiban, saya melakukan kemaksiatan, ini sudah maunya Allah. Maka kata Syekh Utsaimin, tidak boleh orang beralasan demikian. Beliau memberikan satu pertanyaan. Kata beliau, pertanyaan tantangan tentunya agar semua kita berpikir. Khususnya untuk orang-orang yang meninggalkan amal dan kemudian beralasan dengan takdir. Kata beliau, jika diberikan pilihan kepada Anda, 2 jalan, bahwasanya jika Anda memilih jalan yang belok kanan, akan berakhir di negeri yang indah, nikmat, luar biasa. Tapi jika Anda memilih jalan belok yang kiri, jalan belok ke kiri, maka akan berakhir di satu negeri yang hancur. Tidak ada nikmat. Kata beliau, kemana Anda memilih? Kata beliau, orang yang berakal pastilah akan memilih belok kanan. Karena berakhir di negeri yang indah. Hanya orang yang bodoh tentunya yang memilih untuk belok kiri.
Dia milih untuk mendatangi satu negeri yang hancur. Kata beliau rahimahullah ta'ala, apa bedanya itu? Apa bedanya permisalan itu dengan surga dan neraka yang sudah Allah terangkan? Baik dalam firman-firmannya atau kemudian Nabi Muhammad SAW dalam sabda-sabdanya. Nikmat surga, bla bla bla. Ngerinya neraka, bla bla bla. Apa bedanya? Sudah disampaikan kepada kita janji-janji tentang surga dan disampaikan kepada kita ancaman-ancaman tentang neraka. Anda tinggal pilih. Maka kita memilih dengan kemauan dan kemampuan yang kita miliki untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, ay min jami'i sunufin nabatati waz-zuru', yaitu semua yakni jenis tumbuh-tumbuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menumbuhkannya. Faj'alahu ghutha'an ahwa, lalu dijadikannya rumput-rumputan itu kering, kehitam-hitaman, berubah tentunya menjadi kering. Berkata al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, makna al-kalam walladzi akhrajal mar'a ahwa ay akhdar ila sawad. Makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu yang telah menjadikan tumbuh-tumbuhan, dedaunan, rumput-rumputan yang tadinya hijau menjadi menghitam. Faj'alahu ghutha'an ba'da dzalik, kemudian menjadikannya kering setelah itu. Artinya ini di antara yakni kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal kalau kita perhatikan, kita diperintahkan untuk mensucikan Allah yang maha tinggi, yang menciptakan kita, yang menyempurnakan penciptaan kita, yang kemudian bukan cuma menyempurnakan penciptaan kita, Allah berikan kepada kita yakni kadarnya masing-masing. Allah berikan kepada kita jalan hingga kemudian silahkan Anda mau memilih kanan atau kiri, baik atau buruk. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Kita tentunya hanya menanam benih, tapi Allah lah yang menumbuhkan. Artinya Allah maha mampu. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Semua muqaddimah ini demi menyampaikan satu perkara yang penting. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sanuqari'uka fala tansa. Yang artinya adalah kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki. Makanya di antara prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan makna kemaksuman adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul rata-rata, dalam bahasan kita khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ketika menerima wahyu pasti hafal, dan ketika menyampaikan wahyu pasti disampaikan semua. Itulah salah satu makna kemaksuman, terjaganya dan terpeliharanya Nabi Muhammad SAW adalah berkaitan dengan hafalannya. Dan ini salah satu dalilnya. Sanuqari'uka fala tansa, kami sungguh akan bacakan kepadamu Al-Quran dan kamu tidak akan lupa, kecuali Allah menghendakinya.
Berarti dihapus dari Nabi Muhammad SAW. Tapi berkaitan dengan yakni hal-hal yang manusiawi yang menimpa manusia, maka ini tidak menafikan kemaksuman seorang nabi dan rasul. Nabi Adam pernah lupa, Nabi Muhammad pun pernah lupa. Disebutkan dalam sebuah riwayat bagaimana beliau yakni salat rubaiyah, zuhur atau asar, mudah-mudahan saya tidak salah, tapi kemudian beliau melaksanakannya 5 rakaat. Kemudian diingatkan kepada beliau oleh seorang sahabat, azida fis shalah, wahai Rasul, apakah sudah ditambah jumlah rakaat salat? Kata Nabi Muhammad, tidak. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada khalayak para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, betulkah saya menjalankan 5 rakaat? Dan mereka menjawab, benar wahai Rasul, engkau menjalankannya 5 rakaat. Kemudian bersabdalah Nabi Muhammad SAW, innama ana bashar ukhti'u wa usib. Kata Nabi Muhammad SAW, innama ana basharun mithlukum ansa kama tansawun fa idza nasitu fadhakkirun. Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Maka jika aku lupa, tolong diingatkan. Ini perkara yang manusiawi. Nabi Muhammad pun bisa lupa. Berkaitan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidak akan lupa. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Itulah makna kemaksud. Bahwasanya ketika seorang nabi dan rasul menerima wahyu itu pasti hafal, dan ketika menyampaikannya pasti dia menyampaikan semuanya, tidak ada satu ayat pun, satu hukum pun, perintah atau larangan yang dia sembunyikan, mesti dia sampaikan semua. Itulah kemaksuman seorang nabi dan rasul. Makanya berbahaya al-musyahidun al-kiram, pemirsa, kalau ada orang yang melakukan satu amalan yang Nabi Muhammad SAW tidak pernah ajarkan, itu berbahaya. Karena secara tidak langsung Anda mengatakan Nabi Muhammad tidak maksud. Itu konsekuensi yang berbahaya. Ketika kita mengamalkan satu amalan yang Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan. Karena beliau, kemaksumannya maknanya menyampaikan semua risalah. Dan Anda mengamalkan satu amalan yang beliau tidak pernah ajarkan. Berarti kurang dong. Berarti kurang. Jadi secara tidak langsung Anda mengatakan Nabi Muhammad tidak maksum. Berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian disebutkan di sini perkataan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, sanuqriuka ya Muhammad, kami akan bacakan kepadamu hai Muhammad SAW, fala tansa, dan kamu tidak akan lupa. Kata Syekh atau kata Imam, wa hadha ikhbarun min Allah azza wa jal wa wa'dun minhu lahu bi annahu sayuqri'uhu qira'atan la yansaha illa ma sya Allah. Dan ini adalah pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membacakan kepada beliau Al-Qur'an dan beliau tidak akan melupakannya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Wa qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yansa syai'an illa ma sya Allah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Umumnya tentunya ya. Nabi Muhammad pernah lupa jumlah rakaat.
Ketika kita sebutkan umum, beliau pernah tentunya, yakni lupa jumlah rakaat. Tapi kalau kita sebutkan spesifik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak pernah lupa kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang jelas, yang terang dan yang tersembunyi. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, ay ya'lamu ma yajharu bihi al-ibadu wa ma yukhfunahu min aqwalihim wa af'alihim la yakhfa 'alaihi min dzalika syai'un. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Baik dia perlihatkan terang-terangan atau dia sembunyikan. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini untuk semua kita dan khususnya di bulan Ramadan. Karena semua orang bisa kita kelabui. Semua orang bisa kita kelabui. Hingga kemudian kita bisa makan, kita bisa minum. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Makanya sering kita menyampaikan juga faedah ini. Level keislaman seseorang yang paling tinggi itu adalah level al-ihsan. Menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Dan jika kalian tidak melihatnya, Allah Maha melihatmu. Artinya apa? Merasa selalu diawasi. Orang kalau sudah sampai level merasa selalu diawasi, maka dia tidak pernah akan berkecil hati ketika semua amal dia tidak ada orang yang tahu. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena Allah tahu. Ketika dia hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti takut. Manusia bisa dia kelabui. Manusia bisa dia bohong. Dia bisa rahasiakan banyak hal dari banyak manusia, bahkan mungkin orang terdekatnya. Tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini level tertinggi keimanan. Merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala hingga jauh dari maksiat. Merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian dia tidak berkecil hati walaupun puluhan tahun dia beramal dan enggak ada yang tahu. Enggak ada masalah karena Allah tahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perkataan dan perbuatan hamba yang mereka perlihatkan dan yang mereka sembunyikan. Allah tahu. Allah tahu. Yang Anda katakan, yang Anda lakukan, yang kita katakan, yang kita lakukan, yang kita perlihatkan dan kita sembunyikan, Allah tahu. Maka ambil dua sisi itu, ketaatan dan kemaksiatan. Allah tahu semua. Ketaatan dan kemaksiatan, perkataan dan perbuatan, kelihatan dan juga tidak, Allah tahu semua. Untuk ketaatan, ya alhamdulillah. Sekalipun Anda menyembunyikannya dari banyak orang, karena yakni Anda merasa bahwasanya ketika Anda memperlihatkannya pun mungkin orang tidak termotivasi, ya kembali kepada hukum asal, saya akan sembunyikan. Bertahun-tahun Anda menyembunyikan satu amal saleh, maka Anda tidak pernah berkecil hati. Kenapa? Karena Anda tahu, Allah Maha tahu semua perkataan Anda, semua perbuatan Anda yang kelihatan dan juga tersembunyi. Itu sisi baik. Sisi yang lain berkaitan dengan kemaksiatan. Perkataan Anda, apakah itu ghibah,
apakah itu namimah, apakah itu dusta, atau perbuatan Anda maksiat A, B, C, dan D, kelihatan dan yang tidak, rahasia, nggak ada yang tahu kita melakukan apapun di malam hari, karena memang biasa terjadinya di malam hari, rata-rata di malam hari kemaksiatan, nggak ada yang tahu, hanya kita yang tahu. Kemudian Anda merasa aman? Oh no, Allah mengetahuinya, semuanya tercatat. Allah Maha tahu akan semua kemaksiatan yang selama ini kita lakukan, yang orang lain nggak pernah tahu. Tercatat. Dan semua kita akan mempertanggungjawabkan itu semuanya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan memberikan taufik kepada jalan yang mudah. Ay nusahil 'alaika af'alal khairi wa aqwalih wa nusyarri'u laka syar'an sahlan samhan mustaqiman 'adlan la wijaja fihi wa la haraja wa la 'usra. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberikan kamu taufik jalan yang mudah. Artinya adalah, kata Syekh atau kata Imam Ibnu Katsir, nusahil 'alaika af'alal khair, kami akan mudahkan untukmu untuk melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang baik. Nah ini, makanya beramal dulu. Jangan itikal atau meninggalkan amal dengan alasan kan Allah sudah tentukan baik buruk, kan Allah sudah tentukan surga neraka, nggak usah beramal lah. Kata Nabi Muhammad, jangan beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, maka semuanya nanti akan dimudahkan. Allah yang berfirman, nuyassiruka lil yusra, kami akan berikan kamu taufik untuk mudah melakukan amal. Mulai dulu. Lakukan dulu, nanti Allah akan mudahkan. Ini enggak, melakukan aja enggak. Ya berat jadinya. Lakukan. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, nusahil 'alaika, kami akan mempermudah atau kami akan mudahkan untukmu af'alal khairi wa aqwali, perbuatan-perbuatan yang baik dan perkataan-perkataan yang baik. Kami akan mudahkan. Akhirnya Anda berbicara hanya dengan yang baik. Bukan laknat yang keluar dari lisan Anda, bukan celaan yang keluar dari lisan Anda, atau mungkin berubah dalam tulisan zaman kita sekarang. Tidak keji perkataan Anda, tidak kotor jorok perkataan Anda. Kenapa? Allah mudahkan untuk Anda hal tersebut. Dan juga af'al khair, perbuatan-perbuatan yang baik. Gampang aja taat. Ada perintah A, bisa. Ada perintah B, bisa. Kenapa? Mudah. Allah mudahkan untuknya. Berjamaah 5 masjid di waktu, bisa. Ya. Suatu perkara tentunya yang sangat berat, khususnya untuk kaum laki-laki. Waktu tentunya sebelum pandemik ya. Tapi ketika seorang memulainya, seorang kemudian melakukannya, Allah berikan dia taufik, pelunakan hati dan jiwa. Gampang aja dia. Mau subuh kayak zuhur kayak asar maghrib isya ke masjid dia. Allah mudahkan dia melangkahkan kaki ke masjid, bawa sepeda motornya ke masjid, bawa mobilnya ke masjid. Karena terkadang mungkin betul hujan tapi kan cuma gerimis, pakai mobil, dia punya mobil bisa. Nggak punya mobil pakai payung bisa jalan, bisa semua. Kenapa? Mudah dia menjalankan ketaatan, dan ini nikmat yang luar biasa. Mudahnya seseorang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Ini kayak semua kita nih, alhamdulillah. Misalnya nih, semua kita kaum muslimin sekarang mudah menjalankan ibadah puasa, syukuri, ini nikmat. Berat loh ini. Oh, berat. Yang halal-halal tapi harus kita tinggalkan sementara. Makan halal, minum halal, mendatangi pasangan halal. Semuanya nikmat.
Tapi nggak boleh dulu sementara dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Bisa. Kenapa? Karena Anda melakukannya. Anda memulainya dan Allah akan mudahkan untuk Anda. Sama juga dengan ketaatan yang lain. Bismillah. Kalau Anda belum memulainya, ya nggak bisa-bisa. Mulai dulu. Nanti Allah akan mudahkan untuk kita melakukannya. Sama juga misalnya kayak berinfak atau bersedekah. Kalau Anda nggak mulai-mulai, nggak bisa-bisa. Ustaz, terasa berat untuk bersedekah. Ya Anda nggak mau mulainya sih. Adakah yang demikian? Oh, banyak yang menyampaikan itu ke saya. Kenapa kok Ustaz berat sekali untuk bersedekah ini? Berat sekali untuk infak ini. Antum sudah mulai belum? Ya itu dia berat sekali memulainya. Mulai dulu. Keluarkan dulu. Gak usah banyak-banyak. Tapi rutin. Yang laki-laki misalnya, kasus di luar pandemi, mudah-mudahan juga ini segala berakhir. Misalnya setiap Jumatan doang, gak ada masalah. Tapi rutin. Masukkan ke kotak amal. 100.000 kah, 50.000 kah, 10.000 kah, terserah. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Kata Nabi Muhammad SAW, amal yang pada Allah cintai itu adalah yang berkesinambungan walaupun dikit. Memang sholat malamnya dikit dia. Cuman 2 rakaat sholat tahajudnya, witir 1. Dikit, angka paling minim. Sholat malamnya 2, witir 1. Kasus di luar pandemik ya, bukan tarawih ya. Tapi dia rutin. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Itu yang Allah cintai. Kata Nabi Muhammad SAW. Jadi mulai dulu, beramal dulu. Contoh perkataan, latih. Mulai dulu. Tidaklah Anda berkata-kata kecuali yang baik. Tidaklah Anda takjub akan sesuatu kecuali yang keluar adalah zikir. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Mulai dulu. Nanti Allah akan mudahkan Anda. Akhirnya Anda tidak berkata-kata kecuali yang baik. Ketika ada kemudian majelis ghibah, Anda udah gak nyaman dari awal. Kenapa? Anda biasa ngomong baik, Anda biasa ngomong jujur, Anda biasa ngomong yang baik-baik. Masuk ke majelis yang isinya ghibah, masuk ke majelis yang isinya namimah, oh Anda langsung gak nyaman udah. Kenapa? Rohnya udah lain. Tapi Anda harus mulai dulu. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik. Mulai dan Allah akan mudahkan untuk kita. Salat kita, puasa kita, zakat kita. Zakat juga berat loh. Berat. Tapi ketika Anda memulai, Allah akan mudahkan untuk Anda. Sedekah berat, tapi mulai dulu. Nanti akan mudah untuk Anda. Dan harta Anda tidak pernah berkurang karena sebab sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Wa nusyari'u laka syar'an sahlan samahan mustaqiman adlan la wijaja fihi wala haraja wala usr. Kayaknya kita sudahi di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8. Dan kami akan berikan kepadamu taufik kepada jalan yang mudah. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan kami syariatkan untukmu satu syariat yang mudah, yang lurus, yang adil, tidak ada kebengkokan di dalamnya, tidak ada kesulitan di dalamnya, dan tidak ada kepayahan. Mudah. Jadi agama ini basicnya memang sudah Allah mudahkan untuk kita. Ketika kita kemudian berhalangan, darurat, gak mampu, ada kemudian rukhsah kan. Gak bisa sholat berdiri ya duduk, gak bisa duduk ya rebahan. Gak ada air untuk wudhu ya tayamum. Ketika safar gak bisa sempurna ya silahkan. Ketika safar silahkan qasar. Ketika butuh silahkan kemudian jama'. Kemudahan demi kemudahan. Karena memang Allah menginginkan kita ini, Allah menginginkan untuk kita kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Allah tidak menghendaki yang susah-susah, yang sukar-sukar, enggak.
Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Walan yushadad dina illa ghalabah, dan tidaklah orang memberat-beratkan agama kecuali dia akan terkalahkan oleh agama tersebut. Mampunya 2 rakaat dulu, salat malamnya 2 aja. Jangan sok-sokan langsung kemudian 11. Ini kita berbicara di luar tarawih ya. Langsung 2-3, enggak, Anda akan capek. Santai. Pelan-pelan. Latihan. Anda beratkan agama ini, Anda akan kalah sendiri. Karena dia basicnya mudah. Wallahu a'lam bishawab. Dan inilah agama Islam, inilah syariat Islam, agama dan syariat yang mudah. Karena Allah menghendaki kemudahan itu untuk kita, dan Allah tidak menghendaki kesusahan dan kesukaran. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ini bisa kita sampaikan dan faedah kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Ada bit? Oke. Ya. Al-musyahidun al-kiram, sepertinya sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Ada masuk di antum, kok di ana nggak ada? Oh ya. Antum ngirimnya kemana sih? Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana lagi hamil. Bolehkah kadang puasa, kadang tidak? Karena kadang tahan, kadang enggak. Dan bagaimana cara menggantinya? Apakah qadha atau fidyah? Ya. Untuk perempuan hamil dan menyusui memang ada keringanan untuk tidak berpuasa. Sebagian perempuan, contohnya Anda misalnya, ada yang mampu, silahkan. Tapi ada yang untuknya puasa itu berat. Apalagi sesudah hamil, bukan awal-awal ya, sudah 5 bulanan ke atas mungkin, itu udah berat sekali. Karena apa? Sudah ada yang lain yang makan, ya, jabang bayinya. Maka berat sekali untuknya berpuasa. Tapi kan sekarang barusan kita bahas nih, Islam itu mudah. Allah tidak menghendaki untuk kita kesusahan, kesukaran. Allah menghendaki untuk kita itu mudah. Dan di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada untuk perempuan-perempuan yang hamil dan juga menyusui adalah boleh tidak berpuasa, dan level mereka sama seperti orang sakit. Orang sakit tentunya yang masih diharapkan kesembuhannya. Lain dengan orang-orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Bukan berarti tidak ingin sembuh, artinya ada penyakit-penyakit yang sembuhnya jarang. Orang yang penyakitnya yakni parah, kronis. Maka untuk orang yang penyakitnya kronis seperti itu, parah seperti itu, sama hukumnya dengan orang-orang tua yang sudah tua renta dan tidak mau berpuasa.
mereka tidak berpuasa, mereka tidak mengqadha, tapi bayar fidyah. Satu fidyahnya kurang lebih 1,5 kilo beras, berikan kepada fakir miskin. Kalikan aja berapa, kemudian Anda tinggalkan. Ini untuk yang sakit, yang tidak diharapkan kesembuhannya, artinya sembuhnya susah. Maka hukumnya sama dengan orang-orang yang sudah tua renta, tidak mampu berpuasa. Mereka tidak berpuasa, tidak mengqadha, tapi bayar fidyah. Nah, yang kita bahas adalah sakit yang masih mungkin sembuh. Perempuan-perempuan yang hamil dan menyusui itu sama dengan orang yang sakit ini. Boleh tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tapi nanti hitungan di hari yang lain. Tapi nanti qadha. Ini hukum asalnya di qadha. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hukum asalnya perempuan yang tidak puasa ketika hamil dan juga menyusui di qadha. Disebutkan di sini qadha atau fidyah, memang ada khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Maka yakni ada yang menyebutkan qadha saja, ada yang menyebutkan qadha dan fidyah, ada yang menyebutkan fidyah saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu memberikan kemudahan kepada Anda, dan mungkin ini Anda akan tahu bagaimana kondisi Anda nanti ketika Anda tidak mampu melakukan qadhanya. Wallahu a'lam bishawab. Anda milih untuk fidyah, no problem. Ya. Terkadang yakni kita tidak bisa salahkan ya orang yang kemudian mengambil pendapat ini qadha dan fidyah, mengambil pendapat yang paling tinggi, berat, no problem, tidak ada masalah. Tapi waktu berlalu, kadang-kadang yang ngomong dan juga ambil pendapat itu biasanya yang masih muda gitu ya, belum berkeluarga gitu ya. Begitu sudah berkeluarga, dia tahu bagaimana kondisi istrinya, itu bisa merubah persepsi itu. Wah, taunya berat ya untuk perempuan hamil untuk mengqadhanya nanti. Untuk perempuan menyusui untuk mengqadha ketika puasa, ketika hamil dan tidak berpuasa. Dia melihat situasi dan kondisi istrinya. Ya, Islam ini mudah. Dan itu di antara pendapat Imam Ibnu Abbas, seorang sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tapi hukum asalnya qadha. Jika tidak mampu maka fidyah. Pendapat yang lain dua-duanya. Karena memang rujukannya adalah apakah dia ketika tidak berpuasa itu takut akan dirinya, maka ini qadha. Atau takut akan dirinya dan jabang bayinya, takut akan dirinya atau anak yang dia susui, maka ini double. Qadha dan fidyah. Nah itu. Jadi Anda bisa ukur kadar Anda sebagai orang yang sedang mengalami sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi hukum asalnya mengqadhanya, dan jika tidak mampu namanya juga tidak mampu, berat. Ketika hamil sudah ada yang lain juga yang makan, ketika menyusui bahkan asupan kita ada yang menghisap. Maka silahkan untuk bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Ada khilaf tentunya dalam perkara ini. Bismillah. Mengenai tafsir surah A'la ayat 8 tadi, bahwa Allah mudahkan menjalankan kebaikan ketika kita telah memulainya. Apakah hal tersebut juga berlaku pada perbuatan yang buruk? Jika kita memulai perbuatan maksiat, apakah nanti Allah mudahkan juga baginya kemaksiatan yang lainnya? Wallahu a'lam bishawab. Apakah kemudian bisa dipakai kaedah pemahaman terbalik? Saya tidak tahu apakah bisa atau tidak. Tapi dari tafsir Imam Ibnu Katsir tadi, yang baik-baik itulah yang dimudahkan. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik dimudahkan untuk kita melakukan. Apakah bisa digunakan kaidah pemahaman terbalik? Berarti kalau kita memulai kemaksiatan, terbiasa dengannya, akhirnya jadi mudah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bisa demikian? Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa, bertanyalah kepada diri masing-masing. Ketika kita bergumul dengan dosa, bukankah kemudian dosa-dosa, pintu dosa-dosa yang lain terbuka untuk kita? Ini bisa jadi jawaban pemahaman terbalik. Anda memulainya, Anda akan dibukakan jalan-jalan yang lain.
Kalau Anda ingin rujuk firman Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla. Kami akan arahkan kemana dia menuju. Anda pengen buruk, buruk sekalian. Maksiat A jadi mudah, B mudah, C mudah, maksiat. Terus akhirnya apa? Putus asa bahkan untuk bertobat. Kenapa? Karena sudah hitam. Ini yang kita takutkan. Hatinya sudah menghitam. Kata Nabi Muhammad, hati kalau sudah menghitam, itu seperti gelas yang tertelungkup. Gelas tertelungkup nggak bisa diisi. Kata beliau, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak akan mengenal lagi perkara yang baik, tidak bisa mengingkari lagi perkara yang buruk. Di sekitar dia ada keburukan, nggak bisa dia ingkari karena dianya buruk. Itu yang kita takutkan. Jadi apakah bisa digunakan kaidah mafhum mukhalafah? Saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas semua kita tahu bahwasanya ketika kita mulai bermaksiat, maka roh kita akan berkumpul juga dengan yang buruk-buruk. Akhirnya terbuka untuk kita hal-hal yang buruk yang lain. Kenapa? Karena sudah hitam hati. Wallahu a'lam bishawab. Pilih ketaatan, lakukan ketaatan, dan Allah insya Allah akan mudahkan dan hilang dan jauhi keburukan. Karena kita takutkan ketika kita memulainya, Allah memang bahasa Banjarnya selajurakan. Kami memang arahkan kemana dia mau. Anda ingin maksiat? Yuk silahkan. Makin maksiat dan makin lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.